lagi di Eka Saniati Channel. Hari ini aku bakal ngebahas satu kisah kriminal yang sempat bikin geger rakyat Indonesia pada tahun 2003, yaitu tentang kasus Pak Sumanto. Masih kenal kan dengan Pak Sumanto, yaitu manusia kanibal dari Indonesia, ya kan? Gimana kasusnya? Ceritanya gimana? Ayo kita saksikan aja. Sebelum kita saksikan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini biar aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya ya. Ayo! Kisah ini berawal dari terbongkarnya sebuah makam di daerah Purbalingga pada tahun 2003, di mana makam ini adalah makam Mbah Rina, seorang wanita berumur 80 tahun. Yang bikin geger masyarakat ini adalah sebenarnya makam Mbah Rina ini tuh baru berumur 2 hari, baru dikubur 2 hari. Besoknya masyarakat ini menemukan makam Mbah Rina itu udah terbongkar, udah acak-acakan, isinya udah kagak ada, mayatnya udah kagak ada, tinggal kain kapannya doang di jalanan. Kaget kan? Gempar lah tuh orang sekampung, ya kan? Ada yang bilang ulah binatang, ada yang bilang orang lagi nyari belajar ilmu hitam. Karena takut, akhirnya masyarakat memutuskan untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian, ya kan? Dilaporkanlah nih kasus ini kepada pihak kepolisian. Datang polisi ke TKP mengadakan penyelidikan nih. Nah, hasil dari penyelidikan ini nih ya, dari saksi-saksi, terus bukti-bukti di TKP, merujuk kepada satu orang lelaki yang tinggal di kampung sebelah, itu bernama Sumanto. Umurnya sekitar 30 tahunan lebih lah, ya kan? Datanglah nih polisi kan ke rumah Pak Sumanto ini. Datang pertama ini menanyakan dulu, baik-baik masih menanyakan, kau pada hari kejadian di mana, kayak gitu-gitu kan lah, biasa lah polisi kan. Nah, setelah diadakan pertanyaan nih, jawabannya ini agak nggak sinkron gitu, agak kayak ngaco, karena curiga kan, polisi curiga. Bongkar lah kan penggeledahan. Pas gitu digeledah, yang ditemuin polisi, kalian tahu nggak? Ditemukan 2 buah alat kelamin laki-laki ditaruh di dalam botol aqua, di dalam gubuknya dia. Terus selain itu ya kan, dia nih pakai kalung nih, pakai kalung di lehernya itu, yang kalungnya itu terbuat dari kulit manusia talinya. Curiga lah polisi, curiga, kau dapat dari mana nih yang kayak begini, yang kayak gini-ginian nih. Pokoknya tanya. Akhirnya dia nih kayak, pokoknya orang itu agak ngaco kan ditanyanya. Bongkar lagi kan polisi, curiga kan, ada bau busuk gitulah kan di gubuknya tuh, bau busuk. Bongkar, gali di bawah gubuknya, bener ditemukan tuh ya, di bawah gubuknya itu cuma dikubur sekitaran setengah meter. Di bawah gubuknya itu ada tuh mayatnya Mbah Rina. Tapi yang bikin polisi aneh, mayatnya itu udah kagak utuh, udah nggak utuh coy. Misalnya nih tangannya udah kagak ada, kakinya udah nggak ada. Geger lah polisi, bingung. Ini tanya kan, abang ganteng, ini mayat kau apain? Kenapa nih banyak yang hilang gitu loh, tangan kagak ada, kakinya kagak ada. Terus kalian tahu dia jawabnya apa? Ku makan pak mayatnya. Takut siok langsung polisinya juga, maksudnya kau makan bagaimana abang gitu kan. Terus dia bilang, pak, mayatnya saya sate, terus saya makan. Yo Allahu Akbar. Diselidikin sama polisi nih. Polisi nih, ya Allah, percaya nggak percaya ini orang gila, apa dibilang gila, tapi buktinya ada di rumahnya dia. Dibilang kagak gila, kok jawabnya ngaco. Terus dia bilang kayak gini, bener pak, mayatnya saya makan. Semuanya udah kamu makan? Enggak pak, masih ada separohnya lagi. Di mana? Di gentong. Dicari sama polisi, benar masih ada di dalam gentong setengah. Mau diapain yang ini? Mau digule pak. Ya Allah Akbar, mau digule, dia bilang. Jadi lah nih ya kan, dia tersangka utama itu udah geger nih, masyarakat udah geger. Ada orang makan orang, geger lah ya kan. Lakuin lagi nih kan, berkelanjutan lah, penyelidikan berkelanjutan tuh, lakuin lagi kan, olah TKP, makin geger. Dibawa dia buat olah TKP nih, Pak Sumanto ini dibawa olah TKP ya kan, ke makam. Dia nih tunjukin tuh, dari cara dia mulai gali makam sampai cara dia
ngambil tuh mayat dimakan, dia tunjukin semuanya. Kalian tahu dia gali makam kagak pakai pacul, pakai tangan. Kurang pro apa? Pakai tangan dia gali kan, pakai tangan. Udah pakai tangan, keluarin mayatnya, buka tuh kain kapan, lempar sana lempar sini, sisa mayatnya masukin karung, taruh di atas sepeda, bawa pulang. Tahu kalian sampai rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah dia menyayat, maaf ya, bagian vital dari Mbah Rina. Terus kulitnya ya itu tadi dia jadiin tali kalung. Buat apa? Katanya buat ilmu. Kan? Terus diapain lagi dagingnya? Di sate, Pak. Dan yang paling parah nih, asal kalian tahu, itu dagingnya pas dia makan sate itu, jadi orang tuanya dia nih, bapaknya dia nih sempat datang waktu si Sumanto itu makan sate. Tanyalah sama bapaknya, kau makan apa nak? Makan sate pak, bapak mau? Kata kayak gitu. Wah gua ketawa ya. Kata anaknya gitu, bapak mau pak sate? Dijawab lah sama bapaknya, mau saya sate nak, mau. Sate apa? Kambing, dia bilang. Nih pak, dibagi itu ke bapak. Bapaknya makan, makan nih bapaknya makan. Tahu kalian bapaknya bilang apa? Ini sate kok enak banget ya, masih ada lagi kagak? Dijawab sama dia, kagak pak, satenya udah habis. Ya Allah, dikasih tuh sate ke bapaknya. Udah kayak gitu nih, tanyalah, masuklah nih dia kan, tersangka utama. Heboh, berita di mana-mana nih cuma tentang dia doang, Sumanto pemakan orang, kayak gitu kan. Masuk nih ke ranah hakim ya kan, putusan hakim bingung. Hakim nih dibuat bingung sama dia, karena pada tahun 2003 itu belum ada, maksudnya undang-undang tentang kanibalisme itu kagak ada. Akhirnya hakim memutuskan untuk memasukkan kasus ini ke dalam kasus pencurian. Bingung lagi hakim, kasus pencurian apa? Karena ini mayat itu dia bingung, benda apa bukan. Tapi tetap akhirnya hakim memutuskan kasus ini sebagai kasus pencurian karena merugikan si yang punya hak waris, anak-anaknya kan. Nah akhirnya si Sumanto ini dihukum 5 tahun penjara, vonis 5 tahun penjara. Tapi karena dia berkelakuan baik cuma 3 tahun. Tahun 2006 dia dibebasin, ya kan. Nah selama di penjara ini kalian tahu dia kagak ada temennya, kagak ada yang mau temenan sama dia. Takut. Kenapa takut? Pas awal dia masuk penjara, masuk di dalam penjara ya kan, masuk ke sel. Ini nggak tahu sih ya yang namanya cerita dari mulut ke mulut bener apa enggak, tapi dari cerita yang ku baca nih, aku dengar nih, jadi di dalam sel penjara itu kan ada banyak cicak. Hari pertama dia masuk ke penjara itu, masuk sel, lapar coy. Itu cicak ditangkap, tangkepin cicak, banting, dimakan. Heboh, temen satu selnya langsung gedor-gedor, kagak mau satu sel sama dia, minta pindah. Mungkin dia mikir kayak gini ya, hari pertama dia makan cicak, hari kedua dia makan kuping, gua kayak gimana. Udah lah nih kan, sendiri dia di dalam penjara kan. Sebenarnya nih katanya mah ya, selama di dalam penjara ini kan dia berkelakuan baik, dan katanya mah dia nih udah tobat selama dia di dalam penjara ini. Udah tobat, akhirnya dia dikeluarin tuh tahun 2003 ya kan, dapat remisi karena kelakuannya baik. Keluarin tahun 2003. Sayangnya nih ya, saking takutnya masyarakat sama dia, katanya mah takut kambuh. Entah kalau misalnya kambuh gimana gitu kan. Takut kambuh, dia nggak diterima sama masyarakat di kampungnya ini, jadi dia nih nggak bisa pulang. Kasian masyarakat nih, takut karena nggak diterima di kampungnya. Akhirnya dia tinggal lah nih di satu pesantren, pusat rehabilitasi itu. Tapi pusat rehabilitasinya itu kayak keagamaan gitulah ya kan, pesantren rehabilitasi lah pokoknya, mah cenah tuh namanya. Namanya itu pesantren Anur, tempatnya di Purbalingga juga. Cuman dia ini agak lucu. Jadi selama di pesantren ini tingkahnya kadang suka aneh kayak gimana. Jadi nih yang punya pesantren ini kan usahanya itu jual burung. Jadi ini burungnya dilepasin semua sama dia. Kalau ditanya kenapa kok burungnya dilepasin, rugi dong saya gitu kan. Dia jawab apa?
Dijawabnya sama dia, kasihan pak, burungnya nggak bisa kawin. Kalau di dalam sangkar ini saya lepasin aja pak, biar dia terbang bebas, dia bisa kawin gitu. Dia jawab. Nah terus kan katanya kan ada banyak orang yang bilang setelah tobat ini dia jadi ustadz. Sebenarnya kalau yang aku baca ini dia bukan jadi ustadz, ralat ya. Kalau salah boleh diralat, komen di bawah. Jadi yang punya pesantren ini kan kiai nih, lumayan terkenal. Nah dia nih suka ceramah ke berbagai tempat gitu. Nah Pak Sumanto ini suka diajak jadi pembicara pembuka. Jadi bukan ustadz, buat nyeritain kisahnya dia tuh, gimana awalnya dia bisa jadi pemakan manusia, terus sampai akhirnya dia tobat gitu. Nah terakhir berita yang heboh nih ya, dia ini sempat uling-ulingan, katanya uling-ulingan kenapa? Minta kawin. Tuh, buat yang masih jomblo mungkin ada yang mau daftar, gue sih ogah, udah teken. Nah kayak gitu kan. Nah jadi itu tuh perjalanan hidupnya Pak Sumanto. Nah aku bakal ceritain sedikit nih awal mulanya kenapa sih dia bisa jadi kanibal alias pemakan manusia. Jadi ada dua versi. Versi pertama ini mengatakan kalau dia ini makan mayat itu buat ilmu. Jadi dia nih punya ilmu hitam. Kenapa dia punya ilmu hitam? Ilmunya buat apa sih? Katanya sih buat kebal, buat tahan penyakit. Kenapa? Karena dia nih orang susah banget. Saking susahnya dia nih, dia paling takut sama sakit. Karena kalau dia sakit, dia nih harus ke rumah sakit kan. Harus ke rumah sakit, butuh biaya. Nah karena dia takut ke rumah sakit saking miskinnya, akhirnya dia berguru ke daerah Lampung. Di sana dia nih ketemu seorang guru bernama Taslim, di mana guru ini malah mengajarkan dia kalau misalnya nggak mau terserang penyakit, mau kebal, dia harus membunuh dan memakan mayat. Nah itu dia nih awal mulanya dia nih jadi kanibal. Itu versi pertama. Tapi versi kedua menyebutkan bahwa Pak Sumanto ini memakan mayat itu murni karena dia ini rakyat miskin, terlalu miskin. Jadi dia nih gak pernah ngerasain makan daging. Sampai akhirnya dia stres. Ya mungkin agak-agak sedikit punya kelainan gitu ya. Jadi dia nih merasa kalau misalnya ada suara orang meninggal, kalau kita makan sedengaran pengumuman orang meninggal, si A meninggal kayak gitu kan, kita berduka gitu. Kalau dia mah enggak, seneng. Jadi kalau misalnya ada pengumuman orang meninggal, yang ada di otaknya dia ini cuma satu, asik, termalam gue makan daging gratis nih, ada yang meninggal, mantap gitu. Yang ada di pikirannya dia. Oke, tapi balik lagi ya, apapun alasannya, mau yang versi pertama atau versi kedua, tetap yang dilakuinnya dia ini adalah hal-hal yang memang tidak wajar. Dan pantas memang orang-orang nih geger ya, memang pantas. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, ya ngerenes juga sih. Ya, karena dia ini intinya kan dia makan ini pertama karena dia takut sakit. Karena kalau dia sakit kan dia butuh biaya. Ya sedih juga sih, habis kayak gimana ya, teteplah ujung-ujungnya UUD alias duit. Oke, itu aja kisahnya kali ini. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya, boleh banget dibenerin di komen di bawah, biar kita sama-sama baca, biar kita sama-sama tahu. Kurang lebihnya aku minta maaf, pokoknya minta maaf aja dulu seperti biasanya. Oke, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan bunyiin tuh tombol notifikasinya alias loncengnya. Jadi kalau misalnya aku upload video-video baru, kalian gak ketinggalan. Dadah, assalamualaikum.